Selamat siang Pak Aris. Selamat siang Bu Dewi. Oke, senang rasanya bisa ketemu dengan Pak Aris hari ini. Terima kasih Pak Aris sudah membersamai hari ini. Kita mau ngobrol nggak lama kok, paling 15 menitan. Nah, kali ini kita mau ngobrolin apa nih Pak Aris? Iya nih Bu Dewi, saya mau cerita sedikit nih Bu. Jadi tentang permasalahan saya di sekolah ini Bu. Permasalahan saya di sekolah ini terhadap proses pembelajaran rekan-rekan guru saya, rekan-rekan sejawat saya. Nah, pembelajaran yang saya lihat selama ini Bu Dewi masih pembelajaran seperti pembelajaran yang lama, masih menggunakan metode ceramah-ceramah saja tuh bro. Jadi menonton, tidak ada proses pembelajaran yang lain. Itu yang saya lihat terhadap rekan-rekan kerja saya itu, itu yang menjadi pemikiran saya. Jadi mereka itu masih saja mengajar dengan metode-metode ceramah saja, Bu Dewi. Oke, jadi hari ini kita mau ngomongin rekan-rekannya Pak Aris yang masih merasa nyaman ya dengan metode pengajaran secara metode ceramah. Iya, Bu Dewi. Kalau ya, percakapan kita pendek nih Pak Aris. Pak Aris mau dapatkan apa nih dari percakapan kita hari ini? Saya berharap, Bu Dewi, berharap dengan percakapan kita ini, saya bisa menghasilkan rekan-rekan kerja saya yang bisa melakukan proses pembelajaran dengan sistem yang sekarang lah, Bu Dewi, dengan media pembelajaran yang sekarang, misalnya dengan media Canva atau Quizzes, atau ya setidaknya mereka mengajar dengan PowerPoint lah, Bu Dewi. Itu yang saya harapkan. Jadi ada perubahan lah di proses pembelajaran yang mereka lakukan. Oke, kalau dari pengamatannya Pak Aris nih, guru yang aktif mengikuti kodrat zamannya anak tuh menurut Pak Aris kira-kira seperti apa Pak? Ya, jadi kalau menurut saya sih, kalau yang aktif mengikuti kodratnya zaman, jadi setidaknya mereka berubah sesuai dengan zamannya. Apalagi sekarang kan pembelajaran sudah mulai dengan IT, Brewi. Jadi saya harap mereka bisa mengikuti proses perkembangan zaman itu. Ya, setidaknya mereka melakukan proses pembelajaran yang menggunakan IT. Seperti itu yang saya harapkan, Bu Dewi. Oke, kalau melihat kondisi rekan sejawatnya Pak Aris sekarang nih, kira-kira yang buat mereka merasa nyaman dengan posisi menggunakan metode ceramah itu menurut Pak Aris, kalau dari pengamatannya Pak Aris apa ya? Ya, mungkin kalau saya amati mereka itu karena keterbiasaan gitu, Bre. Karena sudah terbiasa, jadi dari dulu, jadi mereka itu merasa nyaman dengan hal-hal seperti itu. Mungkin juga dengan mereka tidak terlalu banyak membuat media pembelajaran. Jadi kalau mereka tinggal ceramah-ceramah saja di dalam kelas, itu membuat mereka nyaman dengan pembelajaran yang mereka lakukan. Itu yang saya lihat, Bu Dewi. Oke Pak Aris, harapannya Pak Aris nih, semoga kalau misalnya kita lihat, kalau kita bilang sekarang di posisi rekan-rekan sejawatnya, kalau sesuai dengan harapannya Pak Aris terwujud, di posisi itu sudah di level 10, tetapi kalau melihat kenyataannya, kira-kira Pak Aris menilai teman-temannya itu ada di level berapa sekarang nih Pak? Kalau saya lihat mereka itu rekan-rekan saya di sekolah mungkin ya masih di level 5 Bu Dewi, karena masih banyak rekan-rekan saya lebih banyak yang menggunakan media sistem ceramah saat mengajar daripada yang menggunakan media-media terbaru seperti sekarang. Jadi ya sekiranya kalau saya lihat kami masih di level 5 gitu Bu Dewi. Oh iya, masih di level 5 Pak Aris. Seandainya nih Pak, kalau misalnya harapannya Pak Aris terwujud, terus Pak Aris juga akan menggunakan level nanti dengan perubahan peningkatan setelah mereka berkembang.
berapa kira-kira level yang diharapkan Pak Aris dari perubahannya dari 5 ke angka berapa tuh Pak? Kalau misalnya ingin berubah, mereka teman-temannya Pak Aris diharapkan bisa berubah itu. Saya harap sih tidak terlalu sempurna, Bro. Saya berharap ya rekan-rekan saya bisa berubah ya setidaknya ke level 7 lah. Jadi ke level 7 jadi adalah peningkatan sedikit perubahan. Jadi tidak lagi menggunakan hanya sekedar media ceramah saja. Itu yang saya harapkan, Bu Dewi. Oke, kalau dari pengamatannya Pak Aris nih, agar rekan-rekan sejawatnya ini bisa aktif ikut dengan rencana-rencana Pak Aris, metode apa yang akan Pak Aris lakukan untuk menarik simpatinya Pak Aris? Menarik simpati rekan sejawatnya Pak Aris maksud saya. Ya, jadi saya berencana ini, Bro. Saya berencana mau setidaknya adalah saya mau lakukan mentoring atau sosialisasi kecil lah bersama rekan-rekan saya di sekolah atau tidak saya bisa melakukan nanti saya akan mengusulkan kepada kepala sekolah saya ya setidaknya bisa melakukan seminar lah untuk proses pembelajaran yang lebih baik sesuai dengan zaman sekarang. Itu yang saya rencanakan ini, Bu Dewi. Iya, tantangan-tantangannya itu pasti ada nanti ya Pak Aris hadapi, tapi harapannya Pak Aris dengan menggunakan metode ceramah ini ada harapan berapa persen nih peningkatan teman-temannya bisa aktif dalam eh, perubahan yang diharapkan oleh Pak Aris? Jadi kalau berdasarkan apa yang saya rencanakan ini, Bu Dewi, saya berharap ya setidaknya 70 atau 80% lah ada peningkatan dari apa yang selama ini dilakukan oleh rekan-rekan kerja saya terhadap proses pembelajaran yang mereka lakukan, Bu Dewi. Oke, jadi setidaknya ada kolaborasi walaupun sekecilnya. Jadi apakah sudah ada bayangan kira-kira kapan nih Pak Aris mau mengaplikasikan, mau mengimplementasikan rencana aksinya ini? Ya, jadi rencana aksi tadi yang saya mau lakukan itu saya mau rencanakan secepat mungkin, Bre. Mungkin karena ini kan masuk tahun ajaran baru ini, Bre. Jadi saya merencanakan secepatnya mungkin dalam minggu ini saya akan melakukan mentoring atau sosialisasi bersama rekan-rekan guru di sekolah saya karena ini kan tahun ajaran baru ini, Bre. Jadi setidaknya nanti setelah dimulainya proses pembelajaran mereka sudah mulai secara perlahan menerapkan pembelajaran yang menggunakan media-media terbaru, media yang seperti Canva, seperti Quizzes, atau tidak dengan sejenis PowerPoint lah itu, Brewi. Jadi secepatnya saya akan melakukan kegiatan mentoring sosialisasi dengan rekan-rekan kerja saya di sekolah, Brewi. Oke nih Pak Aris, jadi eh, harapannya semoga lancar nanti kegiatannya Pak Aris nih. Kita sekarang sudah di ujung sesi nih Pak Aris. Nah, apa kira-kira yang Pak Aris dapatkan nih dari percakapan kita di sesi ini? Alhamdulillah, Bu Dewi, saya mendapatkan motivasi dan rencana apa yang setelah saya rencanakan ini, saya mendapat arah yang lebih baik untuk melakukan rencana aksi yang saya harapkan terhadap perubahan rekan-rekan saya ini, Bu Dewi. Jadi dari pembicaraan saya, sharing saya dengan Bu Dewi, saya menjadi semangat. Saya yakin kalau rencana yang saya rencanakan ini jadi bisa merubah teknik pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru saya di sekolah saya, Ibu Dewi.
Oke, ditunggu kabar gembira dari Pak Aris nih tentang rencananya. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan atau kapan ketika Pak Aris sudah berhasil sudah berhasil melaksanakan harapan-harapannya Pak Aris ya. Ya, Bu Saya Dewi. ingin Jadi sekali ya, mendengar. bisa Bu Oke Dewi. Pak Aris. Ya. Oke Pak Aris, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berada di obrolan kita ini. Jadi kita berjumpa sampai di pertemuan berikutnya Pak Aris ya. Ya, makasih Bu Dewi sudah menemani saya sharing sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya selama ini Bu Dewi. Jadi mudah-mudahan kita Oke. bisa berjumpa lagi. Mungkin minggu depan Bu Dewi ya, minggu depan kita bisa berjumpa lagi karena minggu ini saya rencanakan untuk melakukan aksi saya dulu dari terhadap rekan-rekan saya. Jadi minggu depan ketika kita bertemu, saya akan ceritakan bagaimana apakah aksi saya ini bisa berhasil atau tidak, atau ada perubahan dari rekan-rekan kerja saya ini Bu Dewi. Oke Pak Aris, selamat melanjutkan aktivitasnya lagi. Sampai berjumpa. Sampai jumpa Bu Assalamualaikum. Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.